Selamat malam, kita akan melanjutkan acara sesi diskusi seperti tradisi Sastra Sobilan 12 bahwa Sastra Sobilan selalu akan menampilkan sastra pertunjukan dengan berbagai bidang. Sastra berkaitan dengan apa saja. Kalau kita pada edisi ke-19 ini adalah sastra berkaitan dengan musik. Yang sebelumnya kita sudah mencoba berbagai persoalan, sastra media, sastra virtual, sastra pendidikan, dan lain-lain. Untuk kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang terhadap tamu saya yang istimewa ini, tamu kami yang istimewa ini dari kelompok Teater Semarang yang ini yang dipimpin Mas Sofyan apa Mas Agus? Sama-sama. Oh, katanya dipimpin sama-sama. Pada malam ini saya yakin akan menjadi diskusi yang menarik karena sih banyak tokoh-tokohnya hadir. Ada Pak Kamrat Kanjeng di samping saya, ada Mas Untung Basuki, ada teman-teman dari berbagai, ada Mas Dimas yang lama nggak jumpa, sahabat saya dari Jambi yang sekarang tinggal di Purworejo, ada Horizon yang kakak kelas saya juga hadir, dan maaf semuanya datang sini saya nggak bisa satu-satu, dan ada yang istimewa, Teater Jalan Abang, Bapak Melanya, Teater Jalan Abang, dan juga ketua yayasan kami Pak Dedi Rapoy ada di sebelah kanan saya. Oke, kita akan mulai. Juga ada Mas Mujar, ada Mas Jojo, semuanya nggak bisa satu-satu sebutkan. Intinya bahwa kita akan mengulik tentang persoalan sastra berkaitan dengan pendekatan-pendekatan yang berbagai bidang. Untuk malam ini kita akan membahas tentang musikali sastra. Ini adalah konsep yang dibawakan dari Mas Sofyan, Mas Agus, dan kawan-kawan yang jenengan pun persani. Demikian seperti seriosa gitu ya. Kalau selama ini kita melihat sastra dilakukan, kali ini sastra dinyanyikan dalam bentuk seriosa. Nanti akan dibahas Pak Agus nih, Pak akan dibahas tentang Pak Agus Lelur selaku dosen, dia mungkin akan bisa mengulik hal-hal yang lebih jelas tentang persoalan ini. Untuk itu saya kenalkan yang dari kanan saya paling ujung, tentu kalau orang Jogja sudah kenal semua, DRS Agus Lelur. Dia sudah sangat dikenal MSN, dia adalah dosen jurusan teater yang mengajar tentang penulisan, tata rias, dan tata riang, yang apa saja gitu ya, penulisan ya teman. Pengalaman Mas Agus Lelur, saya kira orang Jogja nggak perlu saya jelaskan. Kalau mau lebih jelas buka di Google, tulis Agus Lelur, akan keluar semua rekaman profil dia. Dan satu hal yang menarik, ketika 85 saya masuk Jogja, 85 saya sudah baca poster di dinding-dinding kota Jogja, adanya Harjanto Sahid, Agus Lelur, Norway A, Jeprik, dan lain-lain. Itu adalah bahwa Mas Agus Lelur ini memulai debutnya sangat panjang dan sangat lama. Jadi kalau kita mungkin yang belum di atas, di bawah 95, 85 barangkali tidak tahu, atau barangkali akan tahu siapa Agus Lelur ini. Dan dia sangat dikenal di dunia teater, dunia wayang, dan sering jadi juri berbagai provinsi, terutama yang berkaitan dengan musik, sastra, dan lain-lain. Yang kedua samping saya ini Mas Agus Wahyono. Saya kenal dia di Kusas, Komandan Sastra RRI Semarang, Mas ya. Mas Agus Wahyono ini dulu kerjasama dengan Mbak Babang Sulis ya, Bu Babang Sulis ya. Komandan Sastra adalah pendirinya Pak Victor Rusdianto yang sudah almarhum. Beliau adalah pengampu sastra di RRI Semarang. Dia sahabat kumpulan Duparangi dari Semarang. Saya kira nanti akan ada film yang akan di-launching tentang Mas Victor Rusdianto yang digarap sahabat saya kebetulan. Saya informasikan awal karena Pak Victor Rusdianto ini adalah seorang pecinta sastra dari Semarang yang sangat dekat dengan kumpulan Duparangi. Dan dia sangat mengerti bagaimana sastra di tingkat provinsi mungkin akan beda karakternya antara Semarang dan Jogja. Dan nanti akan kita, contohnya tadi ada lagu yang dinyanyikan teman-teman ini, salah satunya puisi Pak Victor Rusdianto. Di samping saya ini Sofyan Adrimen. Saya sedikit KKN karena dia adik kelas di SMA ini. Mas Sofyan Adrimen dan Pak Pia ini suami istri yang kebetulan dua-duanya adalah lulusan SMA Semarang, SMA 8 Semarang, adik kelas saya. Waktu saya SMA dia udah berteater sama Mbak Pia, artinya kalau sekarang saya melihat lagi dia tampil begini saya nggak kaget ya. Dia udah jadi penyair, mungkin sudah melampaui saya ya, di atas saya kali ya. Tapi paling tidak Mas Sofyan ini sudah datang ke sini dan sudah menunjukkan karya-karyanya dan sangat istimewa. Kita akan mulai dari persoalan ini ya, bahwa ini tidak diskusi untuk mempersulit diskusi itu untuk memecahkan masalah atau mencari informasi yang jelas, bukan untuk menambah masalah lagi itu kan. Kalau diskusi menambah lagi kan namanya bukan diskusi gitu kan. Sebelum saya akan mulai, saya akan tanya dulu kepada Mas Sofyan, terutama penulis
puisi dan syair-syairnya, lalu kemudian Mas Agus lagu komposernya. Nanti lalu saya lemparkan kepada Pak Agus Leilur. Mas Sofyan, mungkin bisa ceritakan keberangkatan kelompok Kolabor Art ini, kenapa dinamakan Kolabor Art, kemudian pilihan-pilihan sastra ini kenapa dinamakan musikali sastra. Tadi Mbak Ana, Bu Rina juga sempat sedikit menanyakan, meskipun ini tidak pertanyaan yang sulit, cuma sekedar ingin tanya saja, semuanya punya alasan. Kalau waktu itu kita sering mendengar musikalisasi puisi, puisi lagu, dan sekarang ini kita tampil pada malam ini adalah musikali sastra. Barangkali sedikit bisa jelaskan alasan itu, barangkali kita semua bisa mengerti maksudnya. Untuk itu waktu dan tempat kami silakan. Monggo Pak Sofyan. Terima kasih. Sebetulnya musikalis sastra itu kalau secara umum ya mungkin masih bisa disebut juga sebagai musikalisasi puisi atau puisi lagu, gitu kan. Sebenarnya ini belum sebuah konsep yang artinya yang dimatangkan atau didefinisikan atau seperti apa, belum gitu kan. Kami cuma mencoba alternatif pendekatan untuk membawa, otomatis ini kan maksudnya ke pertunjukan Mas ya, ke sastra pertunjukan, karena dia nanti dilakukan, terus dia nanti dinotasikan menjadi sebuah komposisi gitu kan. Sebenarnya ini cuma pendekatan yang kami ambil dari nuansa dan nilai sastra dalam sebuah karya itu. Maka itu bisa jadi ini berasal nanti dari sebuah puisi, atau ada juga dari sebuah novel, ada nanti cerpennya Hendrita M yang diubah juga oleh Mas Agus itu, Eventide, nanti kalau ada bisa ditampilkan. Terus bisa juga dari sebuah novel. Dari novel ada 2 komposisi yang dibuat oleh Mas Agus itu, dari novel Pada Sebuah Kapal dan Tirai Menurun sebagai. Nah, seperti itu. Jadi pendekatan, kami lebih mengutamakan pendekatan sastranya untuk dibawa ke dalam notasi oleh Mas Agus. Dan kami selalu ngobrol dulu, ini puisinya begini, bagaimana Mas Agus? Kita cari dulu puisi itu apa, bagaimana, kan? Apa yang kira-kira paling menyentuh secara psikis maupun lahir gitu kan dalam teks itu. Nah, hasil itu nanti Mas Agus dari diskusi itu membawanya ke dalam notasi. Nah, itu Mas Agus yang lebih paham soal itu nanti. Tapi sedikit saya cerita ke belakang sebelum bagaimana Kolabor Art ini kan, atau aku musikalis sastra. Kalau musikalis sastra itu dulu tahun berapa ya? Ketika ada acara sastra di Semarang 2016 Mas Agus ya. Terus kami ngobrol-ngobrol di 2 tempat waktu itu. Satu di Hotel Ungaran Cantik, itu yang kedua di Vina House. Kami ngobrol. Pas itu masih hangat-hangatnya masalah perbedaan pendapat atau perspektif definisi tentang musikalis sastra. Nah, dari situlah kami terpantik, kenapa kita tidak mencari pendekatan yang lain, kan? Lalu dari ngobrol-ngobrol waktu itu saya ada Pak Agus Leilur juga di situ, lalu ada Mas Iko juga, Mas Iko di Tegal itu. Dari situ kami mencoba alternatif ini, mengambil dari sisi sastranya untuk dibawa ke dalam notasi. Kolabor Art itu nama kami, ya kan, nama kelompok saja sebenarnya. Tapi pendekatan musikalis sastra itu yang kami ambil dari nilai sastra yang ada dalam karya itu. Mungkin begitu dulu sementara. Ya, terima kasih. Oke, nanti bisa digunakan ini. Selanjutnya pertanyaan kami, puisi itu atau sastra itu kan utamanya adalah sebuah tema dan isi di dalam naskah teksnya. Bagaimana tingkat kesulitannya ketika ingin menyampaikan dalam bentuk lirik maupun komposisi lagunya gitu kan? Barangkali ini sangat khusus ketika seorang komposer ya, Mas Agus ya, komposer
memahami tentang bagaimana memahami tentang isi naskah puisi atau naskah cerpen mungkin juga. Saya mulai dari puisi dulu. Mestinya ada sesuatu yang berbeda dengan menyanyikan lagu yang kadang-kadang tidak terlalu syarat makna. Kalau puisi biasanya selalu syarat makna. Kira-kira bagaimana Mas? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya prosesnya hampir sama dengan ketika kita ingin mencari sebuah lirik. Cuma hanya saja kalau dalam puisi itu kan ada banyak majas, metafora dan sebagainya. Itu ketika kesulitannya di situ. Jadi pendekatan saya harus bertemu dengan orang si pencipta puisi itu sendiri. Jadi saya tidak serta-merta harus ada yang mengatakan puisi itu multi tafsir, bagi saya juga tidak. Karena kenapa? Ketika kita sudah mulai mengadopsi puisi orang lain, setidaknya kita mengadakan pendekatan apakah latar belakang si penulis itu. Gitu. Nah oleh karena itu, contohnya ketika saya menulis salah satu puisi Pak Jawahir Muhammad yang ada Budayawan Semarang itu, saya ada pendekatan secara pribadi dengan beliau, bertanya, ini puisi ini melatar belakangi apa? Ya. Dengan tingkat sosial yang pernah beliau sampaikan, dia cerita seperti ini proses dan sebagainya. Nah, sebelum saya masuk kepada teksnya, saya akan selalu bertanya dulu. Jadi nanti ketika saya mulai sudah mencoba untuk mengutak-atik itu, saya akan menemukan hal yang baru dan berbeda, atau mungkin bisa mempertajam dari apa yang informasi yang saya dapatkan. Nah dari apa yang sudah saya sampaikan itu, saya mulai membaca penelaah tentang secara pribadi. Pak Sofian tahu kalau saya itu tidak diberikan sastra itu, tapi saya akan selalu bertanya kepada orang-orang yang menurut saya perlu bertanya, termasuk Pak Sofian kepada orang. Nah dari situ saya menemukan ada banyak hal tentang puisi itu sendiri. Bagaimana cara puisi itu bisa dilakukan? Ya, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, saya harus mengambil esensi daripada si penulis itu sendiri, latar belakangnya bagaimana. Nah untuk saya pribadi Mas, sebenarnya di dalam setiap kata, setiap kalimat, terlepas daripada mana sastranya ya saya tidak tahu itu, saya mohon maaf, ternyata ada suatu sifat yang bisa dikawinkan, kalau saya mengatakan bahasanya itu bisa dikawinkan dengan notasi itu sendiri. Misalnya kalau kita melihat ada mengenai ombak, tadi ada suatu puisi yang disampaikan oleh Ibu Pia Cipta, yaitu puisinya Pak Sofian Andriwin. Itu ternyata dari puisi itu sendiri yang berkata-kata itu sudah saya menemukan suatu notasi atau karakter sesuatu yang bisa saya masukkan ke dalam kata-kata itu gitu. Saya pernah sedikit menyebut nama dosen saya, Pak namanya Gus Willer, dari Jerman. Dia pernah berkata kepada saya gini, kalau kamu mudah saja mencari kalimat yang bisa mudah dilakukan itu kalau di Indonesia, di Minang katanya. Yang kedua di luar negeri itu di Itali gitu ya. Jadi kalimat atau kata yang sudah dibahas bersama-sama, yang sudah jadi bahasa sehari itu merupakan sebuah lagu gitu. Nah, kesulitannya adalah ketika dalam bahasa kita orang Jawa ini kan, kalau orang kan bahasanya medok dan sebagainya, itu tidak berlagu gitu. Karena menurut dosen saya mengatakan itu akan membentuk sebuah penafsiran kata-kata yang berbeda ketika itu dikatakan. Misalkan kata sayang gitu ya. Kata sayang kata sayang itu bisa mengatakan kepada seseorang yang dicintainya atau dikasihnya, bisa saja menyayangi apa yang dilakukan orang tersebut. Nah, oleh karena itu saya akan belajar banyak tentang pemaknaan kata itu sebelum saya menciptakan sebuah lagu itu. Terlepas daripada saya sudah menemukan atau mendapatkan metode bagaimana ternyata bahwa karakter bahasa itu mempunyai karakter dalam rotasi itu sendiri, Mas. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ada pendapat bahwasanya puisi itu sudah musikal, gitu kan? Tanpa diiringi musik pun puisi itu sudah musikal. Apakah barangkali roh puisi yang musikal ini menjadi pintu masuk untuk menggarap menggarap aransemennya gitu, Mas Agus? Ya betul, Mas. Jadi saya mencoba untuk tidak akan mematikan dari puisi itu sendiri. Ketika tadi disampaikan sama Mas Mahmud, musik itu sudah membentuk sebuah lagu kalau kita bacakan gitu. Nah, itu tantangan kami sebagai tim ini, bagaimana ketika puisi yang sudah indah dengan kata-katanya itu jangan sampai justru malah maknanya itu semakin menjadi nilainya, kualitasnya menurun. Nah ini yang memang menjadi tantangan kami, untuk kami selalu berdiskusi, terutama kepada Pak Sofian,
misalkan kalau ada si penulis, misalkan Kang Agus Delur, misalkan ya, itu saya akan selalu bertanya kepada si penulisnya itu sendiri. Saya tidak berani melepas daripada itu. Terima kasih Mas. Saya kira bisa kita tangkap bahwasanya persoalan seni memang tidak selalu dimudahkan. Memang seni harus dicari bagaimana mencapai estetika yang kita inginkan. Saya kira tadi kita sudah saksikan betapa kita melihat bagaimana puisi itu dinyanyikan, mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan, tapi paling tidak apa yang kita dengar sudah cukup menarik untuk bisa menangkap isinya. Untuk hari ini barangkali akan lebih luas jabarannya dan lebih substansial. Saya mengharapkan Pak Agus Delur sebagai orang yang sangat paham tentang dunia teori, terutama karena dia dosen teater yang setiap harinya bicara tentang penulisan, tentang tata payung, tata rias dan segalanya. Dia juga seorang penulis juga. Bagaimana mensikapi tentang persoalan musik kali sastra atau sastra puisi yang dinyanyikan atau dibuat lirik menjadi lagu. Barangkali ini menjadi persoalan penting ketika kita bisa diskusikan pada malam ini. Monggo Pak Delur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya bukan orang sastra pertama, kedua saya bukan orang musik, bukan orang tari, saya pekerja seni, kebetulan di bidang teater. Ya, jadi kalau nanti ada salah kaprahnya mohon dibetulkan. Jadi jauh sebelum saya menyinggung soal musikalis sastra, istilah musikalisasi puisi sampai sekarang itu belum ada yang bisa mendefinisikan dengan tepat. Pertama itu, padahal jenis ini sudah sejak tahun 70-an, tahun 80-an. Misalnya kayak Bang Remi ya, Remi Senado saya. Kita berdoa semoga dikasih sehat beliau ya, baru sakit. Yang beliau buat musikalisasi puisi, yang kemudian dibuat albumnya Oreksas itu ada juga ya. Kemudian ada Duo R dari Jakarta yang aktif bermusikalisasi puisi. Nah, banyak definisi karena memang KBBI pun tidak jelas untuk mendefinisikan apa itu musikalisasi puisi. Yang ada di sana bahwa musikalisasi puisi itu bertujuan, bermakna untuk memperjelas makna dari puisi itu disampaikan dengan dilakukan. Nah, sampai di sini nih kadang-kadang agak rancu karena tidak ada satupun pernah saya jumpai. Maaf, saya beberapa kali menjadi juri musikalisasi puisi baik di Jogja, di Kalimantan, di Riau, atau di Kupang, atau di Manado, sombong sidik ya, bersama Landung juga sih ya. Sampai di mana tadi ya? Definisi, ada yang mengatakan bahwa definisi musik itu adalah penggabungan antara puisi, karya sastra yang diiringi dengan musik, digabungkan berkolaborasi dengan tari. Itu pendapatnya Bang Freddy Arsi yang punya Sanggar Matahari di Kalimalang, bapaknya Bang Ane Matahari, yaitu begitu. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa musikalisasi puisi adalah penggabungan antara musik dan puisi kemudian dipentaskan sebagai pertunjukan. Nah, ini ada lagi macam-macam lah, karena Mas Danar misalnya, Bang Danar Dana itu kakak kelasnya Profesor Kasidi HP itu juga pernah punya mendefinisikan musikalisasi puisi adalah kolaborasi antara puisi atau karya sastra digabung dengan musik dan dilakukan dengan acting di atas pentas. Ini kan jadi belum ada yang persis definisi musikalisasi puisi itu ini loh gitu. Karena ada yang mengatakan juga bahwa
musikalisasi puisi adalah usaha untuk memusikalkan dari sebuah puisi karya sastra menjadi sebuah karya musik, instrumen. Jadi menerjemahkan puisi itu jadi musik, jadi lagu tanpa ada kata-kata. Nah, jadi kayak instrumen. Contohnya misalnya sekarang kalau musikalisasi puisi ini kita bisa ya, karena ada puisi, ada kata-katanya, ada kalimatnya, enak kita buat lagu. Sayangnya, nah ini perbedaan dari syair puisi dengan syair lagu. Nah, kehebatan daripada pemusikalisasi puisi ini adalah saya yakin tidak ada namanya bar atau biramanya. Susah kalau kita cari biramanya. Maaf mas, saya bukan orang musik, tapi nanti mungkin dijelaskan. Kalau birama itu kan untuk menghitung ketukan ya, setiap garis birama itu ada unsurnya. Makanya dikatakan diam itu musik, karena ada batas ketukan itu 3/4. Di sini berhenti, masih ketukannya masih jalan, kan misalnya gitu. Nah, karena tidak ada definisi yang jelas, maka teman-teman ini membuat istilahnya beliau musikalis sastra. Kenapa demikian? Karena misalnya kita bandingkan dengan karya-karya yang tadi instrumentalia, misalnya karya Beethoven atau Mozart, itu tokolan, tidak ada kata-katanya, hanya tokolan di dalam bar itu, birama itu diterjemahkan menjadi musik dan orang bisa menikmati, ono sing iso nangis, ono iso guyu dan sebagainya. Lah ini loh, yang mana musikalisasi puisi, maka untuk beliau-beliau ini punya inisiatif untuk berarti kalau begitu musikalisasi sastra ya, karena kan ada juga tuh misalnya Kidung Kolo Tidok itu kan dimusikalisasikan toh. Selama ini orang musikalisasi gurit gitu ya, musikalisasi tembang, semuanya sastra, memang itu karya sastra. Berarti musikalisasi puisi kan mesti begitu. Walaupun itu Hong Wilaheng tetap dikatakan musikalisasi puisi kan gitu. Kenapa bukan musikalisasi gurit atau musikalisasi kidung kan gitu. Nah ini berarti yang mencakup itu sastra barangkali gitu. Barangkali dulu begitu ya. Seperti halnya kalau misalnya tidak salah ya, memberi istilah apapun, saya pikir tidak sah-sah saja. Seperti yang terjadi di Yogyakarta ini, misalnya dramatic reading. Sepengetahuan saya dramatic reading itu ya membaca naskah drama duduk manis begini, tapi sekarang kan sudah dipentaskan dengan memakai kostum, dengan memakai make up, lighting, dipentaskan di depan umum dengan membawa naskah seperti pentas drama urung apal kan gitu kan. Ya sah-sah saja kan begitu ya. Ya wis itu namanya dramatic reading meskipun pentas drama urung apal gitu ya. Ya tidak apa-apa, itu kan monggo saja. Saya pikir untuk musikalisasi sastra ini saya pikir ini penawaran baru, apakah bisa diterima atau tidak nanti urusannya ke audien, ke masyarakat, tidak ada masalahnya ya kalau kolaborat kan istilahnya kan kelompok namanya kolaborat ya, karena mengkolaborasi berbagai macam seni. Contohnya gini, misalnya Mas Agus sebagai komposernya atau musisinya itu kan saya melihat ada dua vokalis ini. Yang satu vokalis ini Mbak Pia ini diatonis, yang Mas Danang Lawu itu vokalnya pentatonis. Kalau Anda perhatikan ya, karena saya paham Mas Danang adalah dalang kecil. Sekarang masih di SMKI Solo ya Mas, atau sudah lulus ya? Ya belum. Ya makanya vokalnya vokal pentatonis. Nah tadi kalau kembali lagi ke urusan birama dan sebagainya untuk merubah ke dalam musikalisasi atau sastra, nggak ada birama bar, yang ada hanya di diatonis, di pentatonis tidak ada, karena cuma pelok dan selindru lenggawe piye tokolane kan gitu ya. Nah kelebihannya Mas Gus bisa
kadang-kadang ada tembang yang Mas Agus gubah menjadi seperti itu. Yang cuman ada beberapa hal yang kadang-kadang dilupakan oleh mungkin teman-teman ini, karena kalau kita sudah mengupas namanya puisi itu, di situ kan ada namanya rima, irama, diksi, yang kalau kita kembali ke bar itu istilahnya ada hitungan 3/4, 4/4 dan sebagainya. Nah, saya kurang bisa menangkap karena mau tak hitung-hitung iki biramane pira yo gitu loh. Karena kok sama, kesannya memang sama ya. 3/4 apa 6/8 ya? Ya nggak tahu, karena setiap bar itu ada menghitung ketukan dan nadanya itu loh. Mana berarti dan ini nanti saya mau bisa tanyakan Mas Agus ya soal biramanya itu ya, sehingga mendayu-dayu kesannya gitu. Nah, di dalam ini lepas dari musikalis sastra yang ditawarkan, tapi kalau kita dalam penjurian musikalisasi puisi itu kita lihat biramanya dari pilihan puisi yang dipilih untuk digubah menjadi musikalisasi puisi itu, dilihat kalau misalnya puisi ini misalnya di Ponorogo atau menggebu-gebu maju, oh ini pakai 3/4, oh ini pakai 4/4 kan gitu ya, semangatnya itu 4/4 maju tak bentar gitu ya, kalau nggak salah nih, kalau 3/4 atau apa itu bos ya, saya agak bos terus jus gitu. Bang Remi Silado tidak ada puisinya yang kesannya itu maaf ini istilah saya aja, mendayu ya, selalu ngepop iramanya. Nah, sampai di sini saya akan mengatakan bahwa lomba musikalisasi puisi tingkat nasional sekarang yang membuat seperti gini tidak bakal menang, karena mereka menghendaki yang pop begitu, yang pop. Bahkan orasinya Bang Remi Silado mengatakan SBY lebih menghargai Mbah Surip daripada Rendra, kan begitu kan? Karena puisinya Rendra dia begitu tak gendong kemana-mana, SBY mengucapkan bela sungkawa, ketika Rendra kan enggak gitu loh. Nah ini kan karena enggak seneng, karena beliau juga ngepop belumnya begitu. Jadi nanti bisa disampaikan. Jadi masalah musikalisasi puisi itu istilah yang belum jelas definisinya, intinya begitu aja, sehingga teman-teman ini menggunakan istilah musikalisasi sastra itu penawaran, mau diterima monggo, mungkin ya enggak ya monggo. Saya pikir itu dulu Mas, makasih Pak Agus Lelor, cukup panjang dan cukup bisa dipahami. Tadi kalau bilang ini pop, ini tidak pop, yang tidak pop akan kalah. Saya ingin sampaikan bahwa Mas Agus ini langganan juara lomba penggubah lagu-lagu sekolah ya. Artinya dia sudah punya pengalaman bagaimana mensiasati kemenangan dalam penggubah lagu-lagu Mars. Mungkin barangkali Mas Agus sudah jawab Mas. Tadi pertanyaan Pak Agus Lelo cukup menggelitik tadi tentang, saya kurang paham itu, bagaimana mengatur bar, tinggi nada dan lain-lain terkaitan dengan isi puisi Mas. Coba Mas dijelaskan itu. Saya selama mencoba untuk mengkomposisikan sebuah puisi ke dalam lagu itu tetap ada aturannya. Misalkan ada lagu yang bertemakannya sedih misalkan, bisa 4/4 bisa, atau 3/4, tapi 3/4 pun sudah terkesan sedih yang arogansi, menurut saya seperti itu. Jadi ada beberapa, selain kita punya estetika di dalam sebuah bernyanyi, itu tergantung subjektivitas kita masing-masing, tetapi harus memang memegang yang namanya etika membuat sebuah lagu. Hanya saja Kang Mas, saya memang kebetulan ada 5 lagu ya bawa ya, yang saya bawa itu ada 2 lagu yang memang tiba-tiba di dalam tengah-tengah atau hampir akhir daripada lagu itu kita mencuri birama orang lain. Artinya gini, birama secara dominannya itu 6/8. Contohnya yang tadi kutub kutub bawang sinarmu itu 6/8. Jadi kalau dalam satu birama itu ditulis ada 2 ketuk. Nah, dalam satu ketuk itu ada triplet seperti itu. Ya, ini sedikit hanya penjelasan. Nah, tetapi di dalam, karena
daripada saya berpikir seperti ini, ketika nanti apalagi saya melihat karakternya Ibu Pia itu, saya tidak akan mencoba istilahnya membelenggu daripada kreativitas ya. Jadi memang ketika dalam sebuah panggung saya memberikan beliau kebebasan. Nah, dalam sebuah pendengaran saya di awal-awal ketika saya menulis lagu itu saya kasih fermata. Fermata itu ada penambahan tempo yang disiplin. Misalnya kalau satu tempo ya setengah tempo atau separuhnya. Kalau satu birama ya satu birama jadinya 2 ketuk, separuhnya dari birama itu. Nah, tetapi Ibu Pia itu di dalam lagunya itu pandai menari-nari. Ya, akhirnya saya mencoba, oh ini tidak bisa dibuat fermata. Akhirnya apa? Saya buat 4/4 hanya 1 birama saja gitu. Ya itu yang tadi Kang Agus betul. Mohon maaf memang mungkin nggak disiplin saya Mas ya. Tapi itu yang terjadi. Hanya untuk mencoba untuk menyiasati jangan sampai saya akan untempo atau mungkin saya mengalami kehilangan menghilangkan pandangan landasan untuk masuk ke akhir itu nanti jatuhnya nggak ke tempo aksentuasinya tapi malah masuknya di tengah-tengah atau kan diguyur sama kakak saya ini gitu. Sementara itu yang ingin saya sampaikan. Gitu kan Mas? Iya, jadi gini. Ya. Yang saya dengarkan itu kan ada birama yang loncat. Artinya begitu ya. Tadi itu 3/4, tiba-tiba jadi 6/8. Misalnya kayak gitu loh. Ya, ini tadi pertanggungjawabannya beliau. Menarik sekali. Barangkali Mas Sofyan sebelum saya lemparkan kepada sahabat-sahabat semuanya yang hadir pada malam ini, barangkali ada yang ditambahkan Mas Sofyan? Monggo. Langsung. Oke, sahabat-sahabat semua, kita singkat saja, barangkali ada yang menyimpan pertanyaan, tapi biar kita sedikit bisa mengikuti atmosfernya sebelum pertanyaan kita mulai. Kami mohonkan kolabor memberikan satu lagu lagi, satu ketampilan lagi untuk menuju ke pertanyaan selanjutnya. Waktu dan tempat kami silakan. Monggo. Pada diri karya Alvero Sugiarto. Hidup tak semestinya bertanya atau sekedar menunggu jawab. Jika hidup hanya sekedar selesaikan tugas, apa arti kata ya dan tidak? Hidup sekedar menunggu kereta jemputan yang setia berhenti di setiap peron dan mengantarnya entah ke surga, entah neraka. Tidakkah kita mengerti bagaimana kita harus menjalani, di mana kita selalu menanti dan kereta tak pernah mengerti. Namun selalu setia menunggu hingga waktumu. Lihatlah betapa warna kita lalui, namun nafas juga tak henti. Di saat kita memaki atau sekedar memuji, agar harga diri tetap berdiri tegak di kaki sendiri. Jika hidup hanya sekedar menjalankan tugas, tak perlu kita busung diri. Mari menunduk dan mengantri
mengantar kita pergi. Mari. Kita sudah menyaksikan bagaimana penampilan teman-teman Semarang ini membawakan lagu yang berbasis puisi. Barangkali ada sedikit berbeda kalau kita sering mendengar puisi dinyanyikan dalam bentuk balada, dalam bentuk lagu. Kali ini mungkin ada unsur yang berbeda. Barangkali kalau saya sendiri merasakan ada unsur seriosonya. Dan itu membutuhkan vokal yang khusus. Ada yang ingin ditanyakan sahabat-sahabat semua sebelum Mas ya? 1, 2. Saya Yuda dari Teater Braille, ya ini komunitas teater teman-teman tunanetra. Kebetulan saya juga aktif di dunia sastra, saya banyak bikin puisi. Ini menarik sekali diskusi malam hari ini mengenai musikali sastra atau puisi yang dilakukan. Pertanyaan saya cuma beberapa aja. Jadi bagaimana sih Pak alih wahana atau pendekatan kembali dari puisi ke dalam musikalisasi puisi atau puisi yang dilakukan agar pesan dari puisi itu sendiri tetap bisa tersampaikan kepada siapa yang mendengarnya, atau kalau misalkan ini dalam bentuk puisi ya bagi yang membaca, kalau ini musikalisasi puisi atau puisi yang dipentaskan bisa sampai ke audiens yang menyaksikan pertunjukan itu sendiri. Kemudian seringkali kita mendengar lagu banyak lirik yang diulang-ulang. Dalam musikalisasi puisi ini sendiri, untuk pengulangan lirik atau bait-bait dalam puisi itu sendiri, itu suatu hal yang wajib atau tidak perlu ya Pak? Misalnya ini puisinya terlalu pendek, sangat pendek, dan apakah memang perlu pengulangan agar memenuhi standar waktu ketika diubah ke dalam bentuk lagu? Karena ada puisi yang sangat pendek, dan saya juga pernah membaca salah satu karya dari teman saya, yaitu penyair tunanetra juga. Ini sebuah puisi, tetapi puisi itu ketika dibaca dan direkam dalam bentuk puisi biasa, bukan dilakukan, ini durasinya sampai 12 menit. Nah, sangat panjang sekali, jadi di atas standar puisi kebanyakan. Apakah puisi yang seperti ini bisa disebut puisi dan tetap tidak melanggar aturan atau estetika keindahan dari puisi itu ketika dimusikalisasikan? Matur sembah nuwun sangat, ini jawabannya mudah-mudahan nanti akan menjadi ilmu baru untuk kami. Salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana seperti ini sangat-sangat saya rindukan ya. Luar biasa Mbak Ana Ratri dan teman-teman sudah sampai di edisi ke-19. Saya Mas Delur, Mas Heru ada di SPM Senja Bersastra di Malioboro, karena pandemi kemudian stop, jadi rasanya beruntung sekali yang mendapatkan tempat seperti ini, bisa berkumpul mengekspresikan diri dalam pertunjukan dan juga diskusi. Karena kalau di 0 km kita akan kesusahan untuk bahkan diajak diskusi pun kan sulit, artinya hanya sampai kepada batas ingin membumikan sastra atau mengenalkan sastra kepada khalayak dengan cara pertunjukan di 0 km. Tapi ya apa mau dikata, kemudian sekarang saya di stop, dan dilalahnya ini sudah sampai ke 19 barulah saya dan Mas Debut bisa ke sini. Dan itu pun karena gak enak banget ditelepon Mbak Pia, masuk ya lah sorry Mbak, jadi ini luar biasa Mbak, karena Mbak Pia kami datang ke sini. Soal musikali sastra, saya sudah sangat dekat sekali dengan puisi. Artinya saya dari SD sudah main drama, dan SMA baca puisi, alhamdulillah pernah juara. Jadi kita ngomong ke puisi ya masih di bidangnya sih wangun gitu. Sebelum saya menyampaikan sebuah pertanyaan, saya ingin mengapresiasi dulu bahwasanya
Sungguh luar biasa pertunjukan atau pementasan pada malam hari ini. Itu saya nek bayangnya ngelep banget karena puisi kemudian apa ya, puisi yang sudah ada kemudian dinyanyikan, kemudian diiringi lagu. Sementara ini dulu yang disampaikan Mas Sulur tadi, kita membaca puisi diiringi gitar. Kemudian banyak yang mengatakan itu adalah musikalisasi puisi. Saya ya pernah mementaskan seperti itu. Tadi rasanya kayak ketika Mbak Pia menyampaikan itu, nyun sewu lho Mas Agus, bukan Mas Agus dulu, Agus sini, Mas Agus ya. Itu yang saya tangkap itu jadi monoton, Mas. Ya, maksudnya kalau saya kritik ben susuk jadi WHP. Saya tadi dilalah tadi siang itu nonton film Cinderella. Jadi yang kemudian tadi saya sama Mbak Triyanti, Mbak yang terakhir sekali Mbak Pia melakukan puisi tadi, kemudian yang muncul kayak kalau kita ingat operet anak-anak kita yang pentas, kemudian dialog drama dinyanyikan, nah seperti itu. Nah tadi itu jadi seperti itu terus, atau mungkin karena iringannya itu saja ya satu, atau selama ini ada beberapa pertunjukan yang menjadi satu bentuk performance yang komplit dengan alat musik. Terus terang tadi kalau saya nonton jadi monoton, Mas. Mungkin besok lagi bisa sedikit ada perubahan gitu. Jadi dimulai begitu, nadanya turunnya lagi seperti itu. Iramanya begini, nanti dan itu pengulangan berkali-kali setiap puisi yang dibawakan oleh Mbak Pia. Tadi saya sangat excited ketika ada Mas yang ini, suaranya itu tak video tadi. Itu menarik sekali karena kemudian yang menonjol adalah suara. Artinya kalau kita mau menyampaikan puisi menjadi bentuk baru agar penonton, karena ini sebuah seni pertunjukan, audien bisa menerima atau bisa sampai puisi yang ditulis oleh penyairnya, kan harusnya menjadi sesuatu yang memang tak dengarkan. Terus terang saya mungkin kekurangan saya itu saya harus mendengarkan lagi, Mas. Mengulang kembali mendengarkan, atau mungkin saya membutuhkan membaca puisinya untuk sampai, karena kemudian saya harus menikmati lagu irama yang ada di atas panggung. Ketika tadi yang membaca puisi dengan dibacakan biasa tanpa dinyanyikan, mungkin karena telinga saya sudah terbiasa begitu, cepet banget kemudian saya menerima. Mbak Ayin, Mbak Rina, kemudian Mas siapa tadi yang membacakan puisi itu langsung sampai, karena ya seperti itu fokus. Nah begitu dinyanyikan ngenteni saya, kok njur nadane arep piye ya gitu. Ini mungkin memang sesuatu hal yang sudah pernah ada, sudah biasa ada, kemudian muncul lagi dengan istilah yang baru lagi, musikali sastra. Tadi saya terkritik juga Mbak Ana ketika menyampaikan kalau sastra jurnek nanti novel nah tekan sesuk gitu. Turtuh banget. Kalau mau kemudian diiringi atau dinyanyikan seperti itu. Ini satu hal yang baru yang kemudian juga menjadi pemikiran kita bersama. Paskah musikali sastra yang kemudian memang di situ sastra ada novel, ada drama. Mungkin kalau drama kan menjadi operet yang sudah bisa kita saksikan. Kemudian apakah itu masuk musikali sastra? Seperti itu. Jadi pertanyaan saya tadi, Mas, prosesnya tadi saya mendengarkan bahwasanya dari Mas Agus ya, dari puisi yang sudah ada ketemu langsung dengan penulisnya. Itu aja sih, Mas. Mungkin pertanyaan secara spesifik malahan kita oleh yang kritik ya, karena saya sudah lama banget ini satu ajang yang bisa kita berkata-kata atau berdiskusi dan luar biasa sekali. Tetapi
ini adalah suatu hal yang patut sangat diapresiasi dan sangat luar biasa. Meskipun ada beberapa tadi, saya tadi juga kritik Mbak Pia, Mbak kok nanggung banget sih Mbak, gerakannya yang sedih-sedih, saya bukan orang tari juga, saya juga bisa. Ketika jedanya itu, jadi performnya Mbak Pia ya nanggung. Makasih, pertanyaan yang sangat rumit ini ya. Tapi lebih banyak komentar yang menarik juga. Masukan Mas ya. Masukan yang cukup tajam bahwa dia menanyakan tentang monoton. Tapi saya kira bisa saja relatif tiap orang. Tapi enggak, ini sebuah masukan yang atau sebuah tanggapan dari seorang audien yang serius. Artinya Nyonya Lelo ini serius banget loh. Serius banget. Tepuk tangan buat Nyonya Lelo. Pertanyaan ketiga, monggo. Ada Pak Roy Jawa Kopaha. Oleh. Silakan Mas. Perkenalkan, saya Ardian Kresna. Kebetulan saya juga bisa menulis, dan kalau dibuka di Wikipedia, maksudnya saya kategori bukan perupa tapi malah novelis. Tapi saya sendiri masih sanggung, saya nggak bisa ngaku-ngaku sebagai sastrawan. Karena apa? Saya merasa untuk pribadi sastra itu adalah seniman gantung. Karena apa? Sebagai seniman biasanya secara formal mungkin sama Om Agus Lelo itu secara institusional itu belum dianggap sebagai seni pertunjukan. Buktinya ya di Institusi Seni Indonesia itu belum ada jurusan sastra di pertunjukan. Jadi saya yang kebetulan kebiasaannya melukis, berkesenian, seni rupa, ya tulisan saya tak anggap sebagai seni rupa teks. Nah pertanyaannya, ini cuma prolognya, saya sudah memperhatikan diri. Saya beberapa kali menyaksikan kegiatan musikalisasi puisi seperti itu. Ini yang kadang masih masih tanggap lucu. Kenapa kok musikalisasi puisi itu cenderung balat gitu, hampir mungkin nyaris belum menemukan sastra puisi yang dinyanyikan lebih dinamis. Apakah memang sastra itu memang ya kesenian yang melo seperti itu. Ya, dulu pernah lihat cuma satu kali itu Mas Dewo Pelo tahun berapa itu di depan di halaman kantor Bernas ya, itu mencoba yang berbeda dengan ngejak teman-teman band Dead Vomit itu, tetapi tetap aja dia berpuisi, hanya band musik-musik distorsi itu hanya sebagai pengiring intronya saja, belum masuk ke musiknya. Jadi pertanyaan mendasar saya lebih padat, apa memang benar itu musikalisasi itu memang pantasnya itu dari zamannya Gombloh, Lemon Trees itu memang sampai sekarang pun nggak ada inovasi apapun, itu memang wis mati gitu yo. Musik puisi yo lagune yo kaya ngono-ngono, melo-melo itulah yang mendayu-dayu. Mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita mulai dari pertanyaan Mas Yuda tadi, juga cukup kritis menanyakan tentang sah dan tidaknya apa tadi ya. Saya agak lupa, tapi saya kira semuanya sudah mendengar. Kemudian Nyonya Lelo tadi sedikit memberikan masukan, juga mungkin kalau ditangkap ada pertanyaannya juga, cuma mungkin secara tersirat. Dan yang terakhir Pak Adian tadi cukup menanyakan apakah lagu puisi itu selalu melo. Saya kira pertanyaan sangat subjektif ya. Tapi bebas saja, bertanya dan menjawab bebas saja, karena ini adalah ruang kreativitas. Kreativitas itu kan tidak benda yang stuck, harus berkembang terus. Monggo dimulai dari Pak Lelo dulu. Ya, terima kasih pertanyaan Mas Hidayah. Terima kasih. Sebelumnya gini, kan ada yang bilang bahwa murid-muridnya Pak Kumpulan termasuk Ebit GAD, termasuk Cak Nun dan sebagainya itu juga membuat lagu. Ada yang mengatakan lagunya Bimbo itu musikalisasi puisi, ada yang mengatakan lagunya Ebit itu musikalisasi puisi. Tapi tadi sudah di depan saya bilang, kalau membuat syair lagu itu kan butuh partitur ya, menghitung barnya juga ya. Nah itu, apa puisi kan enggak. Nah ini persoalannya. Satu.
pertanyaan Mas Yuda langsung saja ya. Kalau dalam puisi itu ada namanya rima, irama. Nanti sampai nggak ada biramanya, tapi ada rima dan irama. Rima itu ada rima kata dan rima baris. Ya, rima kata itu pengulangan kata. Itu biasa cuman misalnya sayur mayur gitu ya. Itu. Kemudian kalau rima baris itu misalnya berakit-akit ke hulu, berdesir-desir ke ya misalnya itu ada istilahnya rima ya. Tetapi kalau pertanyaannya di dalam musikalisasi puisi lomba ya Mas gitu ya. Lomba musikalisasi puisi, kemudian karena puisinya pendek gitu ya. Apakah boleh diulang? Itu kesepakatan atau itu kriteria dari panitia, dari juri. Boleh diulang atau tidak? Kadang-kadang setiap kepanitiaan musikalisasi puisi ada yang tidak boleh dibacakan, harus dilakukan. Artinya tidak boleh dideklamasikan. Kemudian tidak boleh mengulang kata, kan begitu ya, dan sebagainya. Ada lagi peraturannya gini. Ya memang saya setuju ya nih pendapat ini. Ketika membaca puisi itu yang diucapkan judulnya dulu, apa penciptanya dulu. Nah seharusnya kan penciptanya dulu. Misalnya ya W.S. Lenda dalam Kemerdekaan atau Taufik Ismail dalam apa itu di Ambar Perang di Ambarawa. Tapi biasanya teman-teman banyak yang kebalik. Ya judulnya dulu Diponegoro karya Khairil Anwar di masa pembangunan ini. Nah, nama orang ini masuk dalam bait puisi, jadinya itu yang kurang tepat. Makanya lebih baik orangnya dulu atau orangnya dibaca terakhir, begitu. Itu ada peraturan seperti itu juga. Jadi intinya ya Mas ya, tergantung kriteria panitia. Kalau pertanyaannya boleh nggak diulang kan, gitu kan? Kalau misalnya yang dimusikalisasikan puisinya siapa namanya? Siapa penyair kan siapa? Joko Pinurbo yang kemarin baru di launching itu loh. Apa sih istilahnya? Ari Gotma. Apa ya? Yang 60 dulu. Sebentar, saya kita ngepek di sini bisa ada, masih ada. Itu kan susah ya. Itu puisinya cuma 3 baris. Yang epigramnya Pak Joko Pinurbo itu cuma 3 baris. Nah, kalau di musikalisasi puisi kan yuk piye kan begitu ya. Jadi makanya untuk Mas Yuda kalau mau ikut lomba musikalisasi puisi, pilihlah puisi yang menguntungkan ya, yang tanpa mengulang pun bisa dibuat musikalisasi itu. Yang kedua nanti yang menjawab pertanyaannya Bu Lelur tadi Mas Agus, karena Mas Sofian yang Mas sini Adian. Ya. Bu Lelur nanti aja Mas Agus apa yang ini. Mas Sofian. Saya Adian. sedikit menjawab Mas Adian tadi dia. Kenapa dari dulu kok melo? Gitu. Sebetulnya enggak juga. Kalau si penggubah lagu itu tahu persis tentang musik, tidak hanya sekedar tahu-tahunan, artinya wis iki kayak musik begini ya mesti menghitungkan tadi hitungan ada biramanya, ini kita buat dulu, kita gubah dulu saat ini dikejar supaya biramanya bisa diatur kan begitu ya. Nah di dalam ilmu perpuisian itu kan ada nama istilahnya apa ya, lisensia poetica, tetapi digunakan untuk lisensia musik kanya, misalnya begitu kan boleh ya, tidak menyalahi. Saya pikir itu Mas Adian ya. Jadi kalau misalnya kok selalu melo, selalu begini, bahkan lagunya Gombloh Gebiar-gebiar itu pun melo kalau di rumah ya, itu persoalannya itu. Oke, barangkali dilanjutkan Mas Agus Wahyono. Tadi ada menarik dari, saya kira saya bisa mengambil satu kesimpulan dari Ibu Lelur bahwa ada nada yang monoton. Barangkali karena jenis apa ya, seriosa apa ya. Jadi kayaknya satu puisi sama satu puisi yang lain itu ada jenis cara yang sama, karena itu sebuah tren itu atau sebuah apa, saya kurang paham. Mungkin Mas Agus bisa jelaskan. Saya akan menjawab sedikit yang saya tahu nih.
kalau kita mendengar, biasanya kalau kita mendengar dengan menganalisa itu beda biasanya, beda. Mungkin kalau sudah mendengar itu berarti karena itu rasa si penulisnya sendiri atau si pembuat lagu itu. Jadi mungkin orang melihat atau melihat figurnya, omong figurnya orang si penciptanya seperti itu. Pasti akan ada kesamaan-kesamaan. Tapi coba kalau ada catatan-catatan yang memang tidak saya tulis crescendo, discrescendo atau pianissimo di situ tidak ada. Hanya saja di dalam kelima lagu yang ini bukan pembelaan, cuma ini hanya sekedar memberikan penjelasan bahwa kelima lagu yang tadi kami bawakan itu ada semuanya beda dalam arti kata birama. Terus kemudian tingkat emosionalnya memang saya mencoba mengadakan pendekatan. Oh ya, saya mohon masukan juga kepada saudara, saya terima kasih di sini. Artinya gini, saya yang awam di bidang sastra seperti Mas Ardi tadi ya, saya juga awam orangnya. Saya ketika masuk dalam komunitas, saya selalu mengeluh kalau mendengarkan orang membaca puisi. Artinya gini, puisi yang dibawakan menurut pikiran saya, ini adalah puisi tentang sebuah perjalanan hidup orang. Ini adalah suatu pencerahan spiritual seseorang. Tapi ketika ada yang membacakannya dengan berteriak-teriak, ya saya tidak akan menyalahkan itu. Itu kan mungkin menjadi sebuah gaya, stylenya orang itu. Nah, tadi saya sedikit akan menjawab kenapa musik itu, sedikit menjawab juga dengan Mas Adrian. Mungkin kenapa musik itu harus balad dan sebagainya atau balada. Kalau pendekatan kami gini Mas, sebenarnya tidak ada masalah tentang jenis genrenya, tidak ada masalah. Hanya saja kami mencoba seperti orang membaca puisi itu, si pendengar itu bisa menangkap pesan yang disampaikan, gitu. Jadi sama halnya ketika kita membuat sebuah musikali sastra dalam sebuah lagu itu, lagu yang kami bawakan itu antara bahasa dengan lagu itu mencoba bisa terwakilkan dan bisa didengarkan. Karena ada memang yang punya gaya rock, pertanyaannya juga dipertanya gini, kalau misalkan musiknya itu terlalu keras, apakah nanti si penyanyi atau pembawakan musikalisasi ini bisa tersampaikan? Nah ini kami sendiri, jadi kami tidak mencoba untuk bicara orang lain, tapi kami pendekatannya ke situ. Jadi artinya biar apa yang menjadi bagian kami itu ingin kami sampaikan dan para audiens atau pendengar itu, oh temanya ini tuh. Meskipun mungkin itu secara subjektif penilaiannya seperti itu. Nah, saya kira itu Mas. Itu apa Mas? Untuk istri Mas, Ibu. Salut. Oh ya, terima kasih. Nanti akan kami coba akan buat sebuah nilai inovatif. Ada sebenarnya mungkin sudah cukup lama kami buat musik rock juga. Waktu boleh saya sebutkan, waktu kami di BSDM itu ada musik rock juga, musikalisasi rock. Itu yang juga kami buat. Terus saya masih mengingatkan Kang Mas Lur dulu pernah menantang saya itu. Sekali-kali itu buat musikalisasi campur sari, masih ingat Kang Mas waktu kita itu. Tapi memang saya memang masih miskin di itu, di musik-musik seperti itu saya perlu belajar. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Lur itu, saya tidak bisa mencoba untuk sekedar menulis, tapi harus ada sedikit masukan-masukan supaya nanti saya tidak disalahkan. Ini pun ada masukan, terima kasih untuk Ibu Agus. Nanti itu ada Bu Pia, nanti kita saling mengingatkan, dibuat gini, nanti ingat kata-kata Ibu Agus Lur gitu. Terima kasih itu aja. Wah, makasih Mas Agus. Barangkali Mas Sofyan dari 3 pertanyaan ada yang tanggapi? Dari mana ya berangkat ya? Dari musikalisasi puisi itu. Istilah Kalau istilahnya ya. Kalau secara umum ya, kalau kita lihat musikalisasi puisi itu kan sangat subjektif, ya kan? Jadi ketika seseorang berangkat memusikalisasikan puisi itu ke dalam sebuah komposisi, dia mau berangkat dari dangdut umpamanya kan, atau Mas Agus berencana mau berangkat dari campur sari atau dari mana saja, itu sah-sah saja. Jadi seperti tadi Pak Agus bilang, memang belum ada definisi yang definitif untuk itu tidak ada, dan menurut saya itu tidak akan pernah ada. Itu tidak akan pernah ada ketika puisi itu dibawa ke ranah musik atau lagu itu kan.
lalu dia menjadi sebuah yang definitif, itu tidak akan pernah terjadi. Itu menurut perkiraan saya, mudah-mudahan saya salah gitu kan. Tapi akhirnya seperti itu nanti. Jadi akan tetap ada kreativitas untuk memusikalisasikan puisi ini dari banyak sudut, dari banyak subjektivitas yang akan hadir. Seperti umpamanya kami mencoba melakukan pendekatan dari sastranya. Artinya di situ dari sastranya itu bahkan itu sangat luas sekali kalau kita bandingkan dengan yang menjadi perdebatan tentang musikalisasi puisi kan. Mereka justru kan mempersempit. Bagaimana? Ya ini harus begini, ini harus begini. Gitu. Itu kan pengungkungan, gitu kan. Pengungkungan terhadap kreativitas yang sesungguhnya. Padahal kita tahu sendiri kalau puisi itu adalah melepaskan dari kungkungan itu. Puisi itu melepaskan dari ikatan-ikatan yang dibuat oleh model-model karya sastra lama kan, seperti pantun, seloka. Lalu dia menjadi puisi bebas. Itu melepaskan ikatan. Lalu kenapa kita harus mengungkungnya lagi dalam musikalisasi puisi yang harus begini. Kan lebih bagus kita biarkan dia terbuka. Nah, dan dua jenis ini yang dipadukan, yang kita padukan banyak sekarang kan, musik dan puisi. Itu sama-sama dua seni yang melepaskan diri dari kungkungan dan menjadi bebas. Saya rasa kita lebih baik bakat dari situ. Nah, perkara nanti saya menangkapkan kenapa harus melo terus? Kenapa apa puisi seperti harus melo? Enggak juga menurut saya. Karena kita dengar taruhlah musikalisasi puisi yang baik dengar. Coba kita lihat teksnya dulu. Teks dari puisi-puisi yang kita anggap sebagai karya sastra lah, kan? yang besar lah umpamanya yang dibuat musik di ranah sana. Itu selalu menggambarkan tentang kehidupan yang sakit, yang penderitaan yang dalam. Nah itu otomatis dia kan mengarah ke sana. Jadi melo itu kan tergantung teksnya, kan? Bisa aja nanti talksnya seperti puisi rock yang di Semarang gitu ya. Bisa kita bikin rock gitu kan. Tapi bisa nggak kalau kita ketemu teksnya nanti kan? Bisa nggak kita jadikan rock ya? Belum tentu juga, belum kan? Karena namanya puisi rock, tapi teksnya itu bukan melo. Jadi secara kreativitas itu kan bahwa musikalisasi puisi ini terkesan terlalu melo, itu memang berangkat dari teksnya. Teks puisi yang ada, taruhlah umpamanya gampangannya hujan bulan Juni aja lah. Bisa nggak kita bikin dia rock atau seperti apa? Tidak bisa kan? Kita kan berangkat dari teks tadi itu. Nah disitulah pendekatan yang kami coba mendekati, mungkin ya tentu dengan mengharapkan hasil yang lebih baik, yang lebih bisa diterima, yang lebih bisa dinikmati secara estetika. Itulah dasar kenapa kami memakai istilah musikalisasi sastra. Tidak juga sih, cuma kami merasa nyaman saja menyebutnya musikalisasi sastra daripada musikalisasi puisi gitu kan. Karena kami berangkat dari pendekatan itu. Kami berangkat dari taruhlah seperti puisinya Victor Rosdianto itu, Ku Tebak Bayang Sinarmu gitu kan. Itu kalau kita baca teksnya itu kan itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat dalam gitu. Filosofis ya kan, salah satu syarat puisi kan harus filosofis saja. Tapi nuansa teks yang kita tangkap dalam teks itu kan, itu adalah kepedihan. Ketika ada salanting dan sedenting menuding, itu kan ya sakit itu kan, sakit tapi didramatisir sedemikian rupa. Nah itu tantangan bagi Mas Agus itu untuk membawanya lebih dramatikal lagi di dalam komposisi gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, saya kira cukup bisa dijawab. Saya nggak tahu apa itu tepat apa tidak tepat, tapi ini sudah dijawab. Nanti akan saya simpulkan pada akhir sesi ini. Selanjutnya barangkali ada yang ditanyakan, saya kasih 2 orang, setelah itu akan ada pertunjukan lagi. Pak Roy Ubah, monggo Pak. Kemudian Pak Agus Kamrat Kanjeng, langsung aja. Ini pakar musik. Terima kasih waktunya. Ini maaf saya tidak dari depan, jadi saya tidak bisa bertanya atau komentar. Tapi dari pembicaraan yang sudah ada, saya kok tertarik untuk entah nanti bisa ditanggapi sebagai pertanyaan atau tidak.
Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan ini. Pertama, saya tuh berpikir ya, dari dulu ini obsesi saya, musikalisasi puisi. Saya tuh ingin sekali bikin puisikalisasi musik. Saya belum ketemu jawabannya sampai sekarang. Kalau saya balik, pasti ada ini. Antara saya bilang itu gajah, itu semut. Pasti dia membangun satu makna tersendiri, walaupun secara gramatikal pasti itu ada perdebatan. Seperti perdebatan musikalisasi puisi, Mas Untung lebih cenderung mengatakan lagu puisi misalnya dengan argumen. Ada yang puisi, musik puisi. Nah itu memang sampai sekarang memang saya kira menjadi satu perdebatan yang bukan perdebatan, wacana. Jadi semua benar, tapi dengan. Nah saya kira yang kita sering lupakan itu kalau saya sebetulnya kenapa bisa menjadi wacana. Hemat saya pertama itu sumbernya dari mana. Ini urusan sumber istilah itu dari mana. Yang saya tahu dengan ngobrol dengan Mas Untung, sumbernya lebih dari orang-orang sastra, orang teater, kemudian orang sastra dan orang seni rupa. Itu sumbernya dari sana. Tidak ada musik di sana, tidak ada musik, nggak ada orang musik. Mereka semacam Mas Untung yang senang musik dulu di bengkel, kemudian bikin lagu dengan wilayah sastra yaitu puisi. Jadi selama ini memang ada semacam entah ya orang-orang musik kok kayak tidak ikut cawe-cawe di sini pada menarik gitu ya. Itu satu. Lalu kedua, ini menjadi PR besar. Jadi satu, saya punya PR puisikalisasi musik, kemudian musikalisasi puisi yang menjadi wacana, dan ketiga ini menarik sekali karena tadi sudah dibilang juga oleh Bu Lelur mungkin ya, saya membayangkan gimana bumi manusia dijadikan musik setebal itu, atau bahkan Karl May ya, petualangan Old Shatterhand dan Milton di Harry Potter dibikin jadi musik gitu kok. Nah tapi kalau kita lihat sebetulnya sudah ada upaya semacam itu. Jadi maksud saya misalnya gini, kita tahu opera itu, saya punya naskahnya sampai 100 lebih halamannya. Apa namanya ya memang namanya libretto ya, dia dari novel dari apa dibuat jadi relasi musik namanya libretto. Kalau syair puisi dibuat musik jadi lirik kan gitu ya, itu hanya penamaan aja. Jadi menarik sekali kalau memang ada satu tindak lanjut yang misalnya kalau contoh mungkin opera itu ya, opera sudah ada itu libretto yang ratusan halaman dan berapa scene itu jadinya, bisa berapa scene kira-kira itu. Lalu saya tertarik juga mengenai tadi ada pertanyaan jadi saya nggak apa-apa ya, ini kesan saya pokoknya. Maksud saya sering kali melihat atau kata kunci dari semua ini sebetulnya kontekstual dan relevansi. Jadi maksud saya gini, saya punya pengalaman dulu tanpa menyebut namanya, teman seorang musikalisasi puisi dari Timur ya, itu dia buat satu lagu yang getir sekali dengan main gitar, dan dia sudah wanti-wanti saya jangan kaget kalau senarnya putus gitu ya. Jadi kegetiran yang marah gitu ya. Nah dia temennya Mas Untung ya, dia bilang ternyata malam itu dia gagal memutuskan senar, tapi dia main memang berapi-api, kegetiran yang penuh angkara murka, kecewa berat akhir. Tapi akor C mayor. Nah kalau akor C mayor ini, nah tadi saya setuju sekali bahwa semua elemen musik itu pada dasarnya harus ada relevansi mendukung syair. Ini yang seringkali dipaksakan seperti bentuk lagu biasa. Padahal kalau kita lihat sudah ada upaya misalnya dari zaman abad tengah ya, tahun 800 gitu. Sudah ada upaya namanya lukisan bunyi ya, misalnya dalam lagu itu misalnya kata Tuhan ditempatkan di tinggi, dosa di bawah, kuasa jahat itu di interval tritonus atau intervalik diaboliko istilahnya.
gitu ya. Itu sering dipakai film horor itu. Nah maksud saya misalnya ada kata jauh, ya jauh memang intervalnya gitu loh, atau naik itu apa relevansi word printing, relevansi antara kata dan ini. Lagu Mas Untung saya senang yang namanya sorry promo Mas ya, tapi nanti bututnya nggak promo. Gini, Mahakam itu senang, kenapa? Dong deng deng ding 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 dong deng deng ding. Enak. Saya nggak bisa nyanyi lebih jauh, nanti bubar ini ya. Dong deng deng deng, kira-kira gitu. Itu mencerminkan memang satu riak gelombang bagus, itu ada gambaran itunya, suasananya tenang. Itu sama Mahakam. Tapi ada lagu Mas Untung yang memang kok beda, elegi ya. Itu denjeng, bahwa muda itu mati gitar, dunia pun cerita tentang seorang gadis yang ketabrak bus di Purwosari, lagunya gembira. Nah ini kurang masuk, tapi masih ada kilah itu nanti dari Mas Untung, walaupun saya kasih tahu ke Mas Untung kilahnya gini aja Mas. Sorry lah ini kita guyonan. Dalam musik ada yang namanya paradoks. Waktu dia tertawa dengan begitu sambil menangis gitu ya, itu paradoks. Bagus sekali jika si musik relevansi sama syair ini, puisi. Dia harus mendukung kesukaan bagi dunia. Ada lagu gitu ya. Datang dari mana? Dari surga, makanya dari atas ke bawah. Tuhan sudah datang dari mana? Dari atas tadi itu loh, makanya naik lagi gitu loh. Nah itu contoh ada relasi yang menguatkan. Lebih baik kalau dia makin kuat dan ketambah nilai plus. Dengan ketambah nilai plus, dia akan menjadi kayak kurang kalau nggak ada. Nah, kalaupun misalnya monoton, ya kalau kontekstual sekarang gitu, kenapa? Ada suasana mencekam kontekstual, memang harus begitu. Dia monoton nggak apa-apa. Jadi kalau hemat saya kontekstualnya itu urusan kontekstual dan musik itu melengkapi. Kalau tadi dari Mas ini beda ya. Seandainya ada yang bilang puisinya panjang bener, apakah ini masih bisa disebut puisi? Saya kembalikan pada yang namanya seni. Setahu saya seni itu tuh begini. Ada yang ciptakan, siapapun, entah seni musik, seni teater, seni tari, seni apapun, ada yang menciptakan, lalu ada yang mengakui, selesai ceritanya. Semua seni begitu. Selebihnya itu seleksi alam. Kalau Rendra yang ngomong dulu pasti langsung, oh ya Tuhan. Tapi kalau saya ngomong ya kamu siapa? Jadi tapi itu semua seni cuma satu. Kalau ada yang misalnya dia punya legitimasi tinggi, lalu dia buat yang satu yang panjang sekali, itu dia ngomong semua mungkin bisa ini. Kenapa? Ada yang mencetuskan, ada yang mengakui itu aku dia selesai cerita. Itu cuma gitu Pak, kata saya. Selebihnya apa tadi Frans? Oh, musisi apa perlu teori musik kalau ini Mas Agus Trailer? Kalau saya punya pendapat ya. Idealnya perlu, karena itu gini, kasihan tuh puisi ya dibuat dengan pengetahuan dan puitis sekali musiknya ya, aduh kan gitu ya. Tapi di sisi lain masih ada harapan. Kenapa? Tidak tahu tapi punya sense yang baik. Saya bisa tanya ke Mas Untung, misalnya Mas Untung masih nggak tahu teori Pelok Slendro dengan modus-modus. Tapi kenapa sense-nya bagus? Punya ini bagus. Atau satu lagi, nyontek itu aja. Mungkin saya nggak bertanya malah begini ya. Maaf pertanyaan saya, kira-kira musikali sastra harusnya berbeda? Apakah harus berbeda? Karena setiap suatu istilah pasti dia punya rujukan kemana. Misalnya tadi gajah pasti gitu, semut semuanya. Musikalisasi puisi, pendek-pendek. Musikali sastra. Nah ini menarik sekali untuk ditindaklanjuti. Siapa tahu saja nanti dari Jogja sini muncul ada urusan ini kan? Ya, terima kasih. Terima kasih, selamat malam semuanya. Saya mengikuti dari awal
pertunjukan malam ini. Saya menikmati, dan ketika sastra puisi kemudian dirangkai dengan musik Mas Agus Wayono, itu saya mendengarkan setiap katanya. Jadi saya kira ini kolaborasi yang sukses, Mas Agus Wayono dan Mas Sofyan, sehingga puisi itu menjadi keindahannya berlipat ganda, musiknya juga menjadi berlipat ganda. Jadi dari musik yang satu ke musik yang lain, dari judul yang satu ke judul yang lain, setiap kata saya bisa tangkap dan saya bisa merasakan keindahan yang dibangun musik. Terima kasih Sastra Sompilan. Saya kira edisi 19 ini menjadi salah satu dari 5 edisi terbaik Sastra Sompilan. Terima kasih Mas Agus. Sudah jauh-jauh dari Semarang, jadi pertanyaannya bukan, saya benar-benar merasakan, saya senang. Pertanyaannya adalah apa yang akan dibikin atau cita-citanya atau programnya ke depan? Terima kasih. Oke. Kalau tadi Pak Oike Kopaha dia demikian punya visi yang sangat jauh ya untuk melihat musikalis sastra dari sisi yang sangat jauh. Artinya ada perjalanan yang diharapkan. Kalau saya simpulkan, lalu harus bagaimana lagi gitu, karena kan gitu. Dia menunggu sesuatu yang akan dikreatifkan lagi para teman-teman kelas A. Sama dengan tadi Pak Kabaret Kanjeng. Dia memuji bukan karena jauh-jauh. Paling tidak artinya memang ada, ini seni itu subjektif. Kadang-kadangnya memang ada yang sangat menikmati sampai merinding gitu. Ada juga yang pengen usil bertanya. Itu semuanya akan terjadi. Bagi kami biasa saja karena Asdrabi ini ruang diskusi, ruang bertukar, transfer of feeling lah, bukan bertukar rasa. Barangkali ada pertanyaan yang melitik dari Pak Agus Istianto atau Kabaret Kanjeng tentang musikalis sastra ini. Bagaimana ke depannya? Apakah tadi sudah disinggung, mungkin ada novel yang mau dimusikkan, cerpen mau dimusikkan, basis sastra mau dikembangkan menjadi musikal. Saya kira ini satu pertanyaan yang mungkin juga ada di benak sahabat-sahabat semua. Nah ini mungkin Mas Agus apa Mas Sofyan yang akan jawab, atau Pak Lilo. Monggo. Ya, terima kasih Prof. Kokohan. Itu ngefan berat SBM suka di Malioboro. Oke Prof. Ya, setuju. Dari dulu sudah ada opera, ya. Bahkan ada drama musikal. Drama musikal itu kalau disingkat kan musikalis sastra ya. Bisa begitu, atau opera itu ya, barangkali begitu. Tapi namanya opera sama drama musikal. Drama itu sastra soalnya ya. Tadi wah ini bisa tak lebih ini misalnya gitu ya. Jadi mau membuat istilah apapun kayak Mas Guntur misalnya musik lagu puisi. Ada yang musik puisi, ada yang puisi musik. Saya tuh mau membuat grup namanya Puisi Dimusiki. Boleh kan? Saya mau coba puisi terus dimusiki gitu loh maksudku, atau nyanyi. Misalnya seperti itu ya. Jadi yang penting kan kalau seniman itu punya pertanggungjawaban yang jelas ya, artinya punya argumen yang jelas untuk seperti pertanyaan Mas Agus terus arti kan gitu kan, terus arti itu terus what the snack and what the beaten gitu. Ramai doang. Itu aja lah. Tak terus ke Gus. Silakan Mas Sofyan. Barangkali Mas Sofyan, Mas Agus sekaligus closing ini.
what the next gitu. Ya memang bahwa dasar orang atau kita semua berkesenian itu kan dalam prosesnya, dalam dia menjalani proses kesenimanannya, dia pasti kan ingin sebuah capaian. Ada tujuan yang ingin dicapai. Walaupun itu nanti itu tercapai atau tidak itu kan sangat relatif sekali. Seperti puisi pun bapaknya. Ketika seseorang penulis membuat puisi kan, dia ingin mencapaikan sesuatu. Lalu sampai di sana puisi itu jadi multitafsir. Lalu dia nggak sampai, berarti kan gagal kan penulisnya gitu loh. Jadi memang ada capaian yang inginkan. Tapi kami tidak mau muluk-muluk juga gitu kan, bahwa seperti ini Mas Agus yang membuat komposisi ini kan masih cuma pakai keyboard tunggal gitu. Kami memimpikan ini nanti menjadi mungkin dilengkapi lagi dengan instrumen yang lain. Karena sudah ada notasinya, sudah ada semuanya. Bisa jadi nanti dalam kami ingin bermimpi lah, ya kan, bahwa ini nanti akan sebuah komposisi yang dimainkan dengan lengkap. Itu keinginan kami seperti itu. Kalau tidak seperti itu untuk saat ini dulu. Tentang sastranya tadi saya ulangi lagi kan, bahwa musikalis sastra ini saya ulangi lagi mungkin biar lebih teman-teman nggak salah menafsirkan kan. Kami memakai istilah musikalis sastra ini pertama hanyalah karena ini rasanya lebih nyaman memakai istilah ini karena kami berangkat dari sebutlah sense of sastranya, nuansa sastranya kan, atau apa ya sudah dalam tubuh sebuah puisi itu karya sastra itu kan. Kami berangkat pendekatannya dari situ. Dan makanya saya bilang tadi kan masalah melu atau tidak itu kan tergantung teksnya, tergantung apa yang disampaikan oleh sebuah puisi itu. Lalu apakah nanti umpamanya kita bisa bikin musikalisasikan bukunya Harry Potter atau berapa lama nanti selesainya? Gitu kan? Kalau untuk konteks ini mungkin belum sejauh itu ya saya rasa ya. Misalnya harus membuat sebuah novel terus setiap teksnya itu dibikinkan notasinya semuanya, itu kan tidak mungkin saya rasa. Walaupun ada memang yang membuat seperti drama musikal yang ratusan lembar itu kan, tapi kan konteks mereka berbeda dengan kita di sini. Konteks kita melihat sebuah novel kan sastra itu kan bukan teks yang sekian banyak itu kan, tapi apa yang ada di dalam sebuah novel itu, apa yang ingin disampaikan oleh sebuah novel itu, nilai-nilai sastra yang ada dalam sebuah novel itu apa? Itu seberapa bisa kita mengambil konteks sastra dalam sebuah novel itu, kalaulah kita dijadikan sebuah puisi, umpamanya seperti itu kan. Dari situ kami berangkat dari situ. Jadi benar-benar berangkat dari pendekatan sastra yang ada dalam sebuah karya. Makanya saya menyebutkan bisa puisi, bisa cerpen, bisa novel. Tapi tidak harus membuat seluruh teks novel itu menjadi sebuah musikalis sastra, notasi, tidak mungkin juga kan. Karena memang belum ada orang yang berangkat dari situ. Mungkin itu yang saya tambahkan. Monggo Mas Agus mungkin ada yang mau nambah. Kalau saya ingin menjawab tentang mimpi yang ingin kita sampaikan. Sebenarnya sejauh sebelum kolaborasi kita bentuk, saya punya mimpi. Karena beberapa lagu-lagu yang sudah kita tampilkan itu sebagian banyak sebenarnya Romaya yang sudah tercipta, yang sudah saya buatkan sebelum kolaborasi. Jadi gini, kesimpulannya sebenarnya Bapak, saya ketika membuat komposisi lagu itu, saya memang di awal menulis secara manual memang. Karena dulu saya masih merasa suka mencoba belajar. Saya suka mengkomposisikan itu di dalam suatu aplikasi di dalam laptop, itu namanya Sibelius. Kalau mungkin seperti Pak Royke mungkin yang sudah senior kami itu akan melihat sebenarnya mungkin ada nggak musik yang kami mainkan hanya sekedar keyboard itu, ada nilai orkestrasi yang bisa dikembangkan gitu. Sebenarnya beberapa lagu yang kami buat itu sudah kami buat secara orkestrasi. Saya mencoba membuat kalau selo seperti ini karakternya dan sebagainya itu dalam bentuk beberapa komponen instrumen lagu. Hanya saja dulu impian saya itu saya melihat, mohon maaf, di Semarang itu tidak terakomodir.
komunitas yang rata-rata saya temui itu mereka tidak mau menyajikan hal yang sama dengan pemikiran saya gitu. Jadi akhirnya mentok hingga sampai finishnya itu laptop saya rusak. Jadi beberapa orkestrasi yang sudah saya buat, beberapa lagu itu hilang semuanya. Sebenarnya kami punya impian Bapak, dan kemarin juga kami sudah bahas, semoga saja kalau ada yang berbelas kasihan dari Jogja ini bisa bekerja sama dengan kami bisa ditolong itu bersama-sama. Kebetulan nanti kami dulan ke rumahnya sahabatnya Mampia Mas Dodok ya, itu tadi kita sempat mampir, itu beliau tiba-tiba coba mainkan gitu, kami mainkan kelima lagu itu, beliau langsung menangkap, wah ini dibuat gini, wah saya bahagia banget, semoga saja disambut baik oleh Jogja. Terima kasih, itu aja Pak. Tepuk tangan buat tiga narasumber. Saya kira diskusi ini akan kami akhiri. Sebelum kami akhiri nanti kan akan ada pertunjukan musikalisasi lagi yang akan dibawakan Bapak Kolaborator Art. Tapi saya izinkan saya sedikit menyimpulkan, meskipun kesimpulan ini sifatnya sangat subjektif, karena semua bisa menyimpulkan dengan cara pandang masing-masing. Ada yang menarik dari apa yang dikatakan Mas Sofyan, bahwasanya ketika seni itu harus dikembangkan, kenapa harus dikembalikan lagi dalam satu rombongan? Artinya itu bahwa seni akan terus berkembang, sementara teori akan mengejar. Barangkali ini menjadi masalah, bahwasanya ini bapak-bapak dosen saya kira sudah paham bagaimana bahwa merumuskan sebuah teori itu dari perkembangan seni yang berkembang terus menerus di tengah peradaban gitu. Lalu kemudian dirumuskan menjadi satu teori gitu. Ini satu persoalan yang terus menerus akan kita hadapi bersama, bahwasanya diskusi seperti ini juga tidak akan menimbulkan mana yang tepat, karena kami tidak berposisi sebagai penyimpulan, tapi kami hanya berposisi sebagai bagaimana seni dibicarakan. Kalau seni dibicarakan artinya seni ada maknanya. Kalau seni tidak dibicarakan berarti seni hanya dinikmati biasa. Dua-duanya cukup penting, tapi benar yang lebih penting lagi kita lebih paham bagaimana seni itu kita terima dengan baik. Saya kira kesimpulan yang saya rasakan dalam diskusi ini begitu. Kemudian ada kesimpulan lagi bahwasanya istilah-istilah itu hanya pada bagaimana kita mendekati sebuah perasaan seni. Karena tadi kesimpulan dari Pak Roy Kobara, saya tertarik bahwasanya kenapa yang ribut musik ini, musik puisi rata orang teater. Orang-orang dari jurusan musik mungkin tidak segelisah orang teater gitu Pak Kobara ya. Artinya orang teater itu multi talenta karena dia adalah rumah segala seni, saya kira gitu. Ini artinya bahwa biarlah menurut kami, biarlah ini persoalan yang harus menggelinding terus, bahwa seniman tidak bisa dibatasi kreativitasnya. Dia akan melakukan pendekatan apa saja karena dia adalah insan kreatif. Saya kira ini menjadi hal yang penting. Nanti masalah mau disimpulkan, mau didefinisikan, itu urusan para pakar yang akan bertindak sebagai perancang teori. Ini kesimpulan yang sementara kita simpulkan, mungkin jenengan punya kesimpulan masing-masing, monggo. Kami tidak akan membatasi kesimpulan itu sendiri karena semua akan terkembalikan pada diri kita masing-masing. Oke sahabat semua, terima kasih telah mengikuti diskusi ini. Mungkin saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang tepat, tapi setidaknya inilah yang bisa kita lakukan. Untuk itu kami persilakan lagi kelompok kolaborator untuk menyampaikan presentasinya lagi dalam bentuk pertunjukan. Rangkuman dari novel karya Swargi Ibu N.H. Deni. Pada sebuah kapal. Duhai penari yang terluka oleh cinta, temukan romansa di kapal pengalaman, gelora di rasa, dihirup dicecap sepenuh rasa. Tak peduli apa-apa, tak peduli siapa-siapa, tak peduli, tak peduli. Cinta begitu menggoda, tak perlu janji setia, pernikahan di genggaman. Cuma catatan dalam kenangan. Matur nuwun.